Bab 239. Junaedi Lee dari Sekte Hantu. Meredith Beiming mengangguk kepala dan berkata, karena asalan ini, aku baru bisa dengan mudah masuk ke pegunungan puluhan ribu. Saat dirinya berada di pegunungan Qingyun, aku harus berterima kasih pada Kak Warrior yang terus membantu. Kebaikan ini, aku akan selalu mengingat dalam hati. Ternyata sudah mengubah wajah. Warrior yang mengangguk kepala, dalam hati merasa kaget. Wanita yang ada di depannya bisa mengubah wajahnya, bahkan dia sendiri tidak mengenal dirinya. Sekarang banyak musuh. Jika bisa belajar teknik mengubah wajah ini, pasti akan menyelesaikan banyak masalah. Berpikir demikian, warrior yang berkata, Nona Meredith, apakah boleh mengajarkan teknik mengubah wajah ini? Tentu saja aku akan memberi imbalan yang setimpal. Kak Warrior ingin belajar teknik ini? Tanya Meredith Beiming yang sedikit kaget. Warrior yang mengangguk kepala. Di saat Meredith Beiming ingin berbicara, orang yang ada di bawah panggung langsung berteriak, sebenarnya mau bertarung atau tidak? Jika tidak cepat turun, jangan pacaran di sana, menghabiskan waktu kami saja. Iya, di sini adalah panggung bertarung, bukan tempat pacaran, bolehkan jangan menghabiskan waktu kami. Dengar-dengar warrior yang adalah orang kejam, sekarang berjumpa dengan Meredith Beiming malah berhati lunak, apakah dia menyukainya? Melihat mereka bermesraan, aku merasa ada kemungkinan, hanya saja mereka berdua tidak berjodoh. Karena Yonar Yuan dan Junaedi dari Sekte Hantu pasti tidak akan mengampuni warrior yang, bisa dikatakan, warrior yang kali ini apakah bisa bertahan hidup masih sebuah masalah. Warrior yang memang pantas mati, saat di pegunungan Qingyun, hampir membuat kita semua tidak bisa kembali. Karena dia semua monster hitam kekaisaran monster hitam berkumpul satu, membuat kita tidak bisa mendapatkan lebih banyak alkimia batin monster hitam. Sekarang orang yang memiliki jumlah alkimia batin monster hitam yang lolos standar hanyalah 3.000-an orang, lebih sedikit dari peringkat sebelumnya. Iya, jika bukan karena dia, mungkin aku bisa mendapatkan alkimia batin monster hitam yang lebih banyak. Aku pun ada kesempatan masuk ke partai Yuan atau kekaisaran Qin. Semua orang di bawah panggung mulai membahas, bahkan sebagian besar dari mereka mulai memarahi warrior yang. Wasit nomor 9 yang ada di atas panggung pun menggeleng kepala lalu melirik Meredith Beiming dan warrior yang, sudah boleh dimulai. Warrior yang tidak memedulikan wasit, melainkan berjalan ke pinggir panggung, melihat semua orang yang ada di bawah panggung, lalu tersenyum dan berkata, aku tahu kalian sangat membenciku, bahkan ada juga yang ingin membunuhku, aku berikan kalian kesempatan ini, siapa yang tidak terima, ayo bertarung di sini. Mendengar perkataan warrior yang, segerombolan orang yang ada di sekitar panggung 9 pun diam sejenak, tapi tidak lama kemudian mereka mulai bersorak. Warrior yang, jangan berlagak. Mentang-mentang memiliki kemampuan kuat, kalau berani tantang orang yang lebih kuat darimu yang ada di sini. Jika bukan karena monster hitam misterius itu, kamu mungkin sudah mati di pegunungan Qingyun. Manusia yang mengandalkan monster hitam, adalah penghinaan bagi manusia. Iya, waktu itu ada seseorang bahkan satu serangan Yonar Yuan pun tidak sanggup menahan, sekarang masih berani berlagak. Di bawah panggung semua orang mulai berkomentar, tapi tidak ada yang berani menantang warrior yang. Warrior yang di atas panggung pun menggeleng kepala, lalu memutar badan ke arah Meredith Beiming dan berkata, Nona Meredith, kamu silakan menyerang. Meredith Beiming melirik warrior yang lalu menoleh ke arah wasit dan berkata, aku menyerah. Setelah itu, lalu menoleh ke arah warrior yang dan berkata, jika Kak Warrior tertarik pada teknik mengubah wajah,
setelah peringkat King Yun berakhir, boleh datang ke keluarga Beiming. Setelah itu, langsung memutar badan turun dari panggung. Wasit pun tercengang, dia sama sekali tidak menyangka, perwakilan salah satu dari 4 keluarga besar Kekaisaran Qin akan menyerah begitu saja. Meskipun kekuatan warrior yang cukup kuat, tapi juga tidak menyangka membuat Meredith Beiming menyerah langsung. Tidak hanya wasit merasa heran, di saat Meredith Beiming mengaku kalah, sekelompok orang di bawah panggung juga tercengang. Mereka sama sekali tak menyangka bahwa Meredith Beiming akan langsung mengaku kalah. Meredith Beiming tentu saja tidak akan mengatakan warrior yang ada seberapa menakutkan. Dia juga tidak begitu jelas dengan kekuatan warrior yang, tapi dia mengerti, saat itu kelompok yang diketuai oleh Rudy Nangon semuanya mati di tangan warrior yang. Tidak lama kemudian, wasit juga sadar kembali, melihat ke arah warrior yang dan berkata, warrior yang dari Sekte Pedang menang. Mendengar ini, warrior yang memutar badan turun dari panggung. Meredith Beiming langsung mengaku kalah. Dia juga sangat kaget, tetapi dia juga mengerti. Meredith Beiming langsung mengaku kalah karena melihat kehebatan dia saat di pegunungan King Yun. Hanya saja Meredith Beiming tidak mengetahui bahwa yang membunuh Rudy Nangon adalah makhluk kecil dan sekelompok monster hitam itu. Setelah turun dari panggung, Fudo Murong muncul di samping warrior yang dan bertanya, kamu kenal dengan Meredith Beiming dari keluarga Beiming? Warrior yang mengangguk kepala, berkata, di pegunungan King Yun berjumpa dengan dia, seorang gadis yang pintar. Dia tentu saja pintar. Fudo Murong melirik warrior yang dan berkata, dia dijuluki sebagai gadis jenius. Di kota kekaisaran kegeniusan dia dan Zelin Bai Perserikatan Master Rune, sangat ditakuti semua orang. Mendengar nama Zelin Bai, warrior yang menggeleng kepala, dia tidak begitu suka dengan wanita ini, juga tidak ingin ada hubungan apapun dengan dia. Namun, Meredith Beiming ini lebih baik, meskipun pintar tapi memiliki kepribadian yang lebih baik dari Zelin Bai. Beberapa pertarungan selanjutnya juga tidak ada hal yang terduga, juga tidak ada kuda hitam, karena ini sistem eliminasi. Hanya saja semua pertarungan sangat sengit, terutama berbagai macam keterampilan hitam ajaib, juga berbagai macam jurus dan teknik serangan yang sakti, membuat semua orang yang menonton pun merasa sangat seru. Tidak lama kemudian, Yulia Wen dari Istana Bunga dan Narya Leng dari Istana Salju juga naik ke panggung. Sesuai perkiraan, dua wanita ini menggunakan satu jurus membunuh lawannya. Semua orang kembali melihat kehebatan dari 6 kekuatan besar, membuat sebagian besar dari mereka semakin ingin bergabung dengan 6 kekuatan besar. Junaedi Li dari Sekte Hantu melawan warrior yang dari Sekte Pedang. Saat ini, dari panggung nomor 9 terdengar suara yang nyaring, membuat semua orang hening, tapi lewat beberapa saat semuanya mulai bersorak. Sekte Pedang dan Sekte Hantu adalah musuh bebuyutan, ini sudah bukan rahasia di wilayah selatan. Di peringkat King Yun sebelumnya, bukan murid Sekte Pedang yang mati, pasti murid Sekte Hantu yang mati. Dua murid dari sekte ini berkumpul di satu kelompok, pasti akan ada pertarungan yang super sengit. Murid dari Sekte Hantu dan Sekte Pedang pasti tidak akan belas kasihan pada lawan mereka. Intinya, asalkan murid dari Sekte Pedang dan Sekte Hantu bertarung, pasti ada satu yang tewas. Saat ini, di panggung lain sudah tidak ada yang bisa ditonton, semuanya pun berkumpul di panggung 9. Bahkan Yulia Wen dari Istana Bunga dan Narya Leng dari Istana Salju juga sangat memerhatikan panggung 9. Menjadi pusat perhatian, warrior yang dan Junaedi Li pun naik ke panggung tapi mereka tidak langsung bertarung. Tidak menyangka, kita begitu cepat berjumpa, kata Junaedi Li sambil melihat warrior yang menggerakkan pergelangan tangan.
Pedang roh ungu muncul di tangan warrior yang berkata, aku juga tak menyangka bisa berjumpa secepat ini. Sekarang sudah berjumpa yang mulai saja, mari kita lihat siapa yang akan bertahan hingga akhir. Melihat orang di depan ini, warrior yang tidak ada dendam dengannya, tapi karena hubungan Sheila King, dia harus membunuhnya. Tentu saja, musuhnya juga sangat ingin membunuhnya. Dengan demikian, dari mereka berdua hanya bisa satu yang hidup. Menggerakkan pergelangan tangan, sebuah pedang sabit hitam muncul di tangan Junaedi Lee dan berkata, aku tidak ada dendam denganmu, hanya sayangnya sekte kita adalah musuh bebuyutan. Kemampuan kamu cukup baik, aku juga sangat suka dengan kepribadianmu, hanya saja aku harus membunuhmu. Warrior yang merenggangkan bahu, lalu bertanya pada wasit, sudah boleh mulai. Pertandingan dimulai. Wasit langsung mengumumkan. Setelah berkata, warrior yang dan Junaedi Lee menghilang dan terdengar suara pedang saling beradu. Seketika semua orang langsung bersemangat, pertarungan dua murid sekte adalah pertarungan yang dinantikan. Kali ini, tidak akan sama seperti pertarungan sebelumnya, hanya menindas. Kali ini, mereka bisa melihat pertarungan yang puas. Bersambung.